Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkai proses strategi tindakan yang direncanakan secara sistematis untuk mengantisipasi, menghadapi, mengendalikan, serta memulihkan keadaan ketika terjadi suatu krisis yang dapat menggunakan jalannya kemudian kegiatan advokasi. Krisis tersebut dapat mengancam tujuan advokasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, merusak citra organisasi, maupun menghambat perjuangan kelompok yang sedang diperjuangkan. Dengan kata lain, itu manajemen krisis merupakan upaya yang dilakukan agar organisasi atau kelompok advokasi tetap mampu menjalankan misalnya meskipun menghadapi berbagai masalah atau situasi yang tidak diharapkan. Melalui manajemen krisis yang baik, organisasi dapat mengurangi dampak negatif, menjaga reputasi, serta mempertahankan dukungan dari masyarakat, pemerintah, media, maupun pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari manajemen krisis bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga mempersiapkan organisasi agar lebih siap menghadapi krisis dari masa depan. Bahkan dalam beberapa kondisi krisis dapat dijalankan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memperluas dukungan terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Oleh karena itu, setiap organisasi atau kelompok advokasi perlu memiliki sistem manajemen krisis yang baik. Sistem tersebut itu mencakup perencanaan sebelum krisis terjadi, tindakan saat krisis berlangsung, dan evaluasi setelah krisis selesai. Manajemen krisis juga menuntut organisasi untuk mampu mengambil keputusan secara cepat tetapi tetap berdasarkan fakta. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar, terbuka, dan tidak menimbulkan kepanikan. Komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci utama, karena pada saat krisis masyarakat akan sangat memperhatikan bagaimana organisasi memberikan penjelasan dan solusi. Selain itu, kerjasama antar anggota organisasi juga sangat penting. Setiap anggota itu harus mengetahui tugas dan tanggung jawab, sehingga penanganan krisis dapat dilakukan secara terkoordinasi. Jika organisasi mampu bekerja sama dengan baik, maka dampak krisis dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, tujuan manajemen krisis itu dalam advokasi beberapa tujuan. Tujuan utama manajemen krisis dalam advokasi antara lain, yang pertama itu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi maupun kelompok yang diperjuangkan. Yang kedua itu menjaga kepercayaan masyarakat, mitra kerja, media, dan pemerintah terhadap organisasi. Yang ketiga itu mempertahankan reputasi dan kredibilitas organisasi agar
tetap dipercaya oleh publik. Keempat itu menjamin agar kegiatan advokasi tetap dapat berjalan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Dan kelima itu menyediakan informasi yang benar sehingga dapat mencegah munculnya isu atau berita yang menyesatkan. Yang keenam itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem organisasi agar lebih siap menghadapi krisis di masa mendatang. Tahap manajemen krisis biasanya dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan. Tahap ini dilakukan pertama itu tahap persiapan. Tahap ini dilakukan sebelum krisis terjadi. Organisasi mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin muncul, menyusun rencana penanganan krisis, membentuk tim khusus, serta melatih anggota agar siap menghadapi keadaan darurat. Contoh itu organisasi advokasi petani telah memiliki prosedur jika suatu saat muncul pemberitaan negatif mengenai program yang mereka jalankan. Yang kedua, tahap penanganan krisis. Tahap ini dilakukan ketika krisis sedang berlangsung. Organisasi harus segera mengumpulkan informasi yang akurat, menentukan langkah penyelesaian, memberikan penjelasan kepada publik, serta berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini, kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting. Organisasi tidak boleh memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga itu tahap pemulihan. Setelah krisis berhasil diatasi, organisasi melakukan evaluasi terhadap penyebab krisis, aktivitas penanganan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa itu tidak terulang kembali. Hasil evaluasi biasanya itu digunakan untuk memperbaiki kebijakan internal, meningkatkan kemampuan anggota, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat. Contoh itu manajemen krisis dalam advokasi. Petani kelapa sawit, sebuah organisasi melakukan advokasi agar harga tandan buah segar ataupun disebut dengan TBS kelapa sawit dinaikkan karena harga yang diterima petani sangat rendah. Namun, berdasarkan informasi di media sosial bahwa organisasi tersebut menerima dana dari perusahaan besar sehingga dianggap tidak benar-benar membela petani. Nah, kondisi ini menimbulkan kritik karena banyak petani mulai kehilangan kepercayaan. Langkah manajemen krisis yang dilakukan adalah organisasi segera mengadakan konferensi untuk menjelaskan sumber pendanaan secara terbuka, menampilkan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, mengadakan pertemuan langsung dengan kelompok petani untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, menggunakan media sosial untuk memberikan klarifikasi terhadap informasi yang salah, mengajak tokoh masyarakat dan akademik sebagai pihak independen untuk memberikan penjelasan. Hasil kepercayaan petani kembali meningkat dan kegiatan advokasi tetap dapat berjalan. Contoh kedua itu advokasi lingkungan. Sebuah organisasi lingkungan melakukan kampanye menolak pembukaan hutan untuk perkebunan. Setelah kampanye berlangsung, muncul tuduhan bahwa organisasi tersebut menghambat pembangunan dan mengurangi lapangan pekerjaan. Organisasi kemudian melakukan manajemen krisis dengan menjelaskan tujuan advokasi secara terbuka melalui media massa, menunjukkan data ilmiah mengenai dampak kerusakan lingkungan, mengadakan diskusi bersama pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, menawarkan solusi pembangunan yang tepat, memperhatikan kelestarian lingkungan. Melalui komunikasi yang baik, masyarakat mulai memahami bahwa advokasi tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis yang pertama itu akibat penyebaran berita hoak mengenai harga pangan.
Salah satu bentuk krisis yang sering terjadi dalam sektor agribisnis adalah penyebaran berita hoak mengenai harga pangan. Hoak merupakan informasi yang tidak benar-benar belum terverifikasi, tetapi disebabkan secara luas sehingga dianggap sebagai fakta oleh masyarakat. Dalam konteks agribisnis, informasi yang salah mengenai kenaikan atau kelangkaan bahan pangan dapat menimbulkan kepanikan, mengganggu stabilitas pasar, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bagi kelompok advokasi, selain itu, organisasi advokasi agribisnis harus bekerja keras untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Mereka itu perlu melakukan klarifikasi melalui media massa, media sosial, maupun bekerja sama dengan pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi produksi, stok, dan harga pangan. Contoh kasusnya itu pada tahun 2022 sampai 2023 itu berbasis informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kelangkaan dan kenaikan harga beras menyebabkan masyarakat membeli beras dengan jumlah besar, sangat-sangat besar. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog beberapa kali melakukan klarifikasi mengenai kondisi stok nasional agar kepanikan masyarakat tidak semakin meluas. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan nasional. Dampak krisis berita hoax itu menimbulkan kepanikan masyarakat, itu mendorong praktik panik buying. Yang ketiga itu mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang keempat itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pelaku agribisnis. Yang kelima itu berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang tepat apabila pemerintah mengambil keputusan berdasarkan tekanan publik. Upaya advokasi agribisnis dapat melakukan beberapa langkah, antara lain itu memberikan data harga dan stok pangan yang valid, bekerja sama dengan media untuk meluruhkan informasi yang salah. Yang ketiga itu mengedukasi masyarakat mengenai kondisi produksi pangan. Yang keempat itu melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah agar kebijakan didasarkan pada data, bukan pada isu yang berkembang. Penyebaran narasi atau informasi yang salah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat secara luas. Dalam sektor pangan, perubahan perilaku masyarakat akibat informasi yang keliru dapat berdampak langsung terhadap pembentukan harga pangan. Itu menurut Schiller Robert 2020. Kedua itu krisis akibat kebijakan mendadak larangan ekspor dan impor. Krisis lain yang sering terjadi dalam sektor agribisnis adalah perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, terutama terkait larangan ekspor maupun impor suatu community. Kebijakan ini biasanya diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri, pengendalian inflasi, dan mengatasi kelangkaan barang. Namun, apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa persiapan yang memadai, dampaknya itu sangat besar bagi pelaku usaha agribisnis. Larangan ekspor menyebabkan perusahaan eksportir kehilangan pasar internasional yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Produk yang seharusnya dikirim ke luar negeri menjadi menumpuk di gudang sehingga biaya penyimpanan meningkat. Selain itu, perusahaan tetap membayar tenaga kerja, biaya operasional, dan cicilan investasi meskipun pendapatan menurun. Di sisi lain, apabila pemerintah menerapkan larangan impor bahan baku pertanian secara mendadak, industri pengolahan dapat mengalami kekurangan pasokan sehingga produksi menurun. Akibatnya harga produk olahan meningkat dan masyarakat harus membeli dengan harga yang lebih mahal.
Bagi organisasi advokasi agribisnis, kondisi tersebut merupakan bentuk krisis karena harus memperjuangkan kepentingan petani, eksportir, importir maupun pelaku industri agar kebijakan dan diterapkan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contoh kasus itu larangan ekspor minyak goreng pada tahun 2022. Pada tahun 2022 itu pemerintah Indonesia melakukan larangan ekspor minyak sawit dan turunannya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Tujuannya adalah meningkatkan pasokan domestik sehingga harga menjadi lebih stabil. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak. Perusahaan eksportir kehilangan pendapatan, tangki penyimpanan minyak sawit menjadi penuh, harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat petani mengalami penurunan drastis. Petani sawit menjadi pihak yang paling merasakan kerugian karena hasil panennya sulit diterapkan di industri. Dalam kondisi tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit bersama organisasi perusahaan melakukan advokasi kepada pemerintah agar larangan ekspor segera dievaluasi dan diganti dengan kebijakan yang lebih seimbang. Contoh kasus yang kedua itu larangan ekspor batu bara tahun 2022. Pemerintah Indonesia juga pernah menghentikan sementara ekspor batu bara untuk memastikan pasokan pembangkit listrik nasional tetap tersedia. Meski kebijakan tersebut bukan berasal dari sektor pertanian, kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekspor yang mendadak dapat mengganggu kontrak internasional, rantai pasok global, dan stabilitas usaha. Konsep yang sama dapat terjadi pada komoditas pertanian seperti kopi, kakao, kelapa sawit, jagung maupun beras apabila kebijakan serupa diterapkan tanpa persiapan. Dampak krisis kebijakan mendadak. Yang pertama itu ketidakpastian usaha, dua itu penurunan pendapatan petani dan eksportir, yang ketiga itu gangguan rantai pasok, yang keempat itu penurunan kepercayaan pembeli luar negeri, yang kelima itu potensi pemutusan hubungan kerja, yang keenam itu menurunkan investasi di sektor agribisnis, yang ketujuh itu kerugian akibat penumpukan stok. Peran advokasi agribisnis itu dalam menghadapi krisis tersebut, organisasi advokasi memiliki beberapa peran, itu menyampaikan aspirasi petani dan pelaku usaha kepada pemerintah, memberikan data mengenai dampak ekonomi kebijakan, penyusulan alternatif kebijakan yang lebih efektif, menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang selanjutnya mengawal proses evaluasi kebijakan agar keputusan yang diambil lebih adil dan di semua pihak. Yang ketiga, contoh krisis dalam advokasi agribisnis, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian tersebut, misalnya itu kelapa sawit, produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebabkan luas oleh media atau kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Kegagalan program pertanian skala besar, sebuah program pemerintah, misalnya itu food estate, yang diadvokasi atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Yang ketiga itu krisis akibat pencemaran nama baik komunitas. Pencemaran nama baik komunitas berupa salah satu bentuk krisis dalam advokasi agribisnis yang terjadi ketika suatu komuniti pertanian yang dituduh memiliki dampak negatif lingkungan, kesehatan, atau aspek sosial terhadap dukungan tanpa didukung oleh bukti ilmiah dan yang kuat. Informasi tersebut dapat menyebar melalui media massa, media sosial, maupun kampanye yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat membentuk opini publik yang negatif sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komunitas tersebut.
Dalam sektor agribisnis, reputasi suatu komunitas sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha petani, pelaku industri, dan kegiatan ekspor. Oleh karena itu, ketika suatu komunitas mengalami pencemaran nama baik, organisasi advokasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan data yang valid agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Akibat kampanye tersebut, beberapa negara mulai mengurangi penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku industri gitu. Habis itu, krisis pencemaran nama baik komunitas dapat menimbulkan berbagai dampak. Pertama itu kepercayaan konsumen menurun karena masyarakat itu merasa ragu terhadap keamanan atau kualitas produk yang ditawarkan. Kedua itu permintaan pasar menurun baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga volume penjualan ikut berkurang. Ketiga, harga komoditas di tingkat petani mengalami penurunan akibat kurangnya permintaan di pasar. Keempat itu pendapatan petani dan pelaku usaha agribisnis menurun sehingga kegiatan produksi menjadi terganggu. Kelima, hubungan pedagang internasional dapat terhambat karena negara tujuan ekspor menerapkan berbagai persyaratan tambahan atau bahkan membataskan impor. Keenam, citra produk pertanian Indonesia menjadi kurang baik di mata konsumen global. Ketujuh, pemerintah dapat terdorong mengambil kebijakan yang kurang tepat apabila keputusan lebih dipengaruhi oleh tekanan opini publik daripada bukti ilmiah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, organisasi advokasi agribisnis memiliki peran yang sangat penting. Organisasi advokasi harus menyampaikan informasi berdasarkan data ilmiah dan hasil penelitian agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Selain itu, organisasi juga perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk menghasilkan kajian yang objektif mengenai komunitas yang dipermasalahkan. Edukasi kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial juga dapat dilakukan agar informasi yang benar dapat mengimbangi penyebaran hoaks atau kampanye negatif. Di samping itu, organisasi advokasi dapat memperkuat promosi mengenai kualitas produk pertanian Indonesia serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan agar kepercayaan konsumen dapat kembali meningkat. Selanjutnya, krisis akibat kegagalan produk pertanian skala besar. Kegagalan produk pertanian skala besar juga merupakan salah satu bentuk krisis dalam advokasi agribisnis. Program pertanian berskala besar biasanya itu dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, apabila program tersebut tidak direncanakan dan dilaksanakan secara matang, berbagai masalah dapat muncul sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kondisi tersebut itu dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah maupun organisasi yang sebelumnya mendukung program tersebut. Sebaliknya, organisasi yang sejak awal memberikan kritik terhadap program juga harus mampu memberikan solusi yang konstruktif agar permasalahan dapat diselesaikan. Krisis dalam advokasi agribisnis, serangan persoalan terhadap tokoh advokasi bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani. Advokasi agribisnis itu untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat agar memperoleh kebijakan yang adil seperti harga hasil panen yang layak, akses terhadap pupuk bersubsidi, perlindungan lahan pertanian, atau kemudahan memperoleh modal usaha. Dalam prosesnya, tokoh advokasi itu berperan sebagai penyampaian aspirasi kepada pemerintah,
lembaga swasta maupun masyarakat luas. Namun, tidak semua pihak mendukung perjuangan tersebut. Ada pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, atau bisnis sehingga menghentikan gerakan advokasi. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah menyerang tokoh advokasi secara pribadi. Tujuannya bukan untuk membahas substansi masalah, tetapi untuk menjatuhkan reputasi tokoh sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap gerakan advokasi. Serangan personal dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial, menuduh tokoh melakukan korupsi, penyelewengan dana atau pelanggaran hukum tanpa bukti, menyebarkan foto atau video yang dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, menggunakan media massa atau akun anonim untuk membentuk opini negatif. Selanjutnya, melakukan intimidasi atau ancaman agar tokoh berhenti kegiatan advokasinya. Dampak serangan personal itu pertama itu menurunkan kredibilitas tokoh advokasi. Yang kedua itu mengurangi kepercayaan publik. Yang ketiga itu menghambat proses advokasi. Yang kelima itu menurunkan semangat anggota organisasi. Selanjutnya, menghambat perubahan kebijakan dan merusak citra organisasi. Selanjutnya, strategi menghadapi penolakan ancaman atau misinformasi merupakan dalam kegiatan advokasi bisnis, penolakan ancaman dan misinformasi merupakan tantangan yang sering muncul. Kondisi ini dapat menghambat proses penyampaian aspirasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, bahkan mengagalkan upaya perubahan kebijakan yang sedang diperjuangkan. Oleh karena itu, organisasi atau tim advokasi perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Respon yang cepat bertujuan mencegah penyebaran informasi yang salah menjadi semakin luas. Respon yang terkoordinasi memastikan seluruh anggota organisasi menyampaikan pesan yang sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Sementara itu, respon yang strategis berarti setiap tindakan didasarkan pada fakta, perencanaan yang matang, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Menghadapi penolakan. Yang pertama itu menghadapi penolakan. Penolakan dapat berasal dari pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda. Penolakan tidak selalu bersifat negatif karena dapat menjadi masukan atau memperbaiki strategi advokasi. Cara menghadapinya itu antara lain, yang pertama itu mendengarkan alasan penolakan secara terbuka, menjelaskan tujuan advokasi dengan data dan fakta yang akurat, melakukan dialog diskusi dengan pihak yang menolak, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, win-win solution. Selanjutnya, menghindari konflik dapat memperburuk hubungan. Yang kedua itu menghadapi ancaman. Ancaman dapat berupa intimidasi, tekanan, teror, maupun tindakan yang bertujuan menghentikan kegiatan advokasi. Ancaman dapat ditujukan kepada individu maupun organisasi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi mendokumentasi setiap bentuk ancaman sebagai bukti. Kedua, selanjutnya melapor ancaman kepada pihak yang berwenang apabila mengandung unsur pidana, menjaga komunikasi yang baik antar anggota organisasi, tidak menghadapi ancaman secara sendiri tetapi melibatkan organisasi dan jaringan pendukung, memperkuat kerjasama dengan media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga hukum. Ketiga itu menghadapi misinformasi,
penyebaran informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang keliru. Dalam advokasi agribisnis, misinformasi dapat menyebabkan masyarakat menolak suatu program yang sebenarnya bermanfaat. Strategi yang mengatasi meliputi melakukan klarifikasi segera mungkin, menyampaikan informasi berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, memanfaatkan media sosial, konferensi pers atau situs resmi organisasi untuk menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar, menjalin hubungan baik dengan media agar informasi yang akurat lebih mudah disebar. Pembentukan tim krisis, ada juru bicara, ahli komunikasi, dan ahli hukum. Baik, di sini saya langsung menjelaskan contoh kasus yang sering terjadi. Pada tahun larangan udah, maaf udah, bentar. Contoh kasus yang sering terjadi adalah pada tahun 2022 sampai 2023 itu berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kelangkaan dan kenaikan harga beras menyebabkan masyarakat membeli beras dalam jumlah besar. Nah, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog beberapa kali melakukan klarifikasi mengenai kondisi stok nasional agar kepanikan masyarakat tidak semakin meluas. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan nasional. Dampak krisis berita hoax itu pertama itu menimbulkan kepanikan masyarakat, yang kedua itu mendorong praktik panik buying, yang ketiga itu mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran, yang keempat itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pelaku agribisnis. Yang kelima itu berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang tepat apabila pemerintah mengambil keputusan berdasarkan tekanan publik. Nah, selanjutnya ada contoh kasus larangan ekspor minyak goreng pada tahun 2022. Pada tahun 2022 itu pemerintah Indonesia itu melakukan larangan ekspor minyak sawit dan turunannya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negerinya. Tujuannya adalah meningkatkan pasokan domestik sehingga harga menjadi lebih stabil. Namun, kebijakan tersebut itu menimbulkan beberapa dampak. Perusahaan eksportir itu kehilangan pendapatan. Tangki penyimpanan minyak sawit juga menjadi penuh. Harga dan buah segar ataupun TBS itu kelapa sawit jadi kelapa sawit itu di tingkat petani mengalami turunan drastis. Petani sawit menjadi pihak yang paling merasakan kerugian karena hasil panen sulit diterapkan. Jenis real. Contoh kasus yang kedua itu selanjutnya itu larangan ekspor batu bara pada tahun 2022. Nah, pemerintah Indonesia itu juga pernah menghentikan sementara ekspor batu bara untuk memastikan pasokan pembangkit listrik nasional tetap tersedia. Meskipun kebijakan tersebut itu bukan berasal dari sektor pertanian, kasus ini nih menunjukkan bagaimana kebijakan ekspor yang mendadak dapat mengganggu kontrak internasional, rantai pasok global, dan stabilitas usaha. Dampak krisis dari ini apa? Yang pertama itu
ketidakpastian usaha, yang kedua itu penurunan pendapatan petani dari ekspor, yang ketiga itu gangguan rantai pasok, yang keempat itu menurunnya kepercayaan pembeli luar negeri. Nah, selanjutnya itu potensi pemutusan hubungan kerja, yang keenam itu penurunan investasi di sektor agribisnis, yang ketujuh itu kerugian akibat penumpukan stok. Contoh kasus lainnya itu yang sering terjadi dalam kampanye negatif terhadap minyak sawit di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan itu seperti yang kita tahu itu Indonesia salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun komunitas ini tuh sering dikaitkan dengan isu deforestasi, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa liar, dan perubahan iklim. Kampanye tersebut itu banyak disebabkan melalui media internasional sehingga sebagian masyarakat dunia menganggap seluruh produksi minyak sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan. Padahal tidak semua perkebunan sawit dikelola dengan cara yang merusak lingkungan. Banyak perusahaan dan petani telah menerapkan praktik budidaya berkelanjutan melalui sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil ataupun ISPO. Meskipun Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO. Akibat kampanye tersebut itu apa? Beberapa negara itu mulai mengurangi penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku industri dan menerapkan berbagai pembatasan terhadap produk sawit Indonesia. Dampaknya itu permintaan ekspor menurun sehingga harga tandan buah segar di tingkat petani ikut mengalami penurunan. Penurunan harga tersebut menyebabkan pendapatan petani berkurang dan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, citra produk pertanian Indonesia di pasar internasional juga menjadi rusak, kurang baik, sehingga daya saing komunitas nasional menurun. Krisis akibat kegagalan produk pertanian skala besar, contoh kasusnya itu yang banyak diperbincangkan itu ya, program food estate yang dikembangkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan produksi pangan nasional. Nah, salah satu pelaksanaan berada di Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan lahan dalam skala luas untuk budidaya tanaman pangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti kondisi lahan yang kurang sesuai untuk dibudidaya padi, keterbatasannya itu sistem irigasi, rendahnya produktivitas tanaman, serta tingginya biaya pengolahan lahan. Di beberapa lokasi itu pembukaan lahan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibat berbagai kendala tersebut itu hasil panen di sejumlah lokasi belum mampu mempercayai target yang telah ditetapkan. Sebagian petani mengalami kerugian karena biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh. Nah, pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk memperbaiki infrastruktur serta memberikan pendamping kepada petani. Kondisi ini tuh kemudian meluncurkan kritik dari berbagai pihak mengenai efektivitas program tersebut. Kegagalan program pertanian skala besar dapat memberikan berbagai dampak. Yang pertama itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun karena program tidak berhasil manfaat sesuai yang dijanjikan. Kedua,
kepercayaan terhadap organisasi yang mendukung program juga ikut menurun sehingga kredibilitas organisasi tersebut dipertanyakan. Ketiga, terjadinya kerugian ekonomi akibat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan tanpa menghasilkan produksi sesuai target. Keempat itu motivasi petani untuk mengikuti program pemerintah berikutnya menjadi berkurang karena pengalaman kerugian yang pernah dialami. Kelima itu kerusakan lingkungan dapat terjadi apabila pembukaan lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Yang keenam itu target produksi pangan nasional terganggu sehingga pemerintah mungkin harus mempertingkatkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh itu aktivitas kebijakan pertanian menjadi menurun sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Contoh kasus dari krisis dalam advokasi agribisnis, serangan personal terhadap tokoh advokasi itu sebuah organisasi petani ya. Memperjuangkan kenaikan harga pembelian gabah agar petani memperoleh keuntungan yang lebih layak. Kedua, organisasi sering memberikan pendapat di media mengenai pentingnya pemerintah menetapkan harga minimum gabah. Beberapa hari sebelum rapat dengan pemerintah, munculnya unggahan di media sosial yang menuduh ketua organisasi telah menyalahgunakan dana bantuan petani. Unggahan tersebut disertai gambar dan narasi yang meyakinkan tetapi tidak memiliki bukti yang sah. Akibatnya masyarakat lebih fokus membahas tuduhan tersebut daripada masalah harga gabah. Beberapa anggota organisasi mulai kehilangan kepercayaan media lebih banyak memberitakan isu pribadi ketua organisasi dan pemerintah menunda pembahasan kebijakan sampai situasi menjadi lebih jelas. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang, tuduhan tersebut ternyata tidak benar. Namun, proses advokasi sudah mengalami keterlambatan dan kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Contoh kedua itu seorang dosen pertanian aktif mengadvokasikan pengurangan penggunaan pestisida, pengurangan penggunaan pestisida berbahaya dan mendorong menerapkan pertanian ramah lingkungan. Karena kebijakan tersebut dianggap dapat merugikan keuntungan beberapa pihak, muncul berita bohong yang menyatakan bahwa dosen tersebut menerima dana dari perusahaan asing untuk menjatuhkan produk pertanian lokal. Walaupun tuduhan tersebut tidak benar sehingga banyak masyarakat mempercayainya, sehingga kegiatan penyuluhan menjadi sepi peserta. Fokus masyarakat tergeser dari manfaat pertanian ramah lingkungan menjadi isu mengenai integrasi dosen tersebut. Contoh selanjutnya itu Ketua Koperasi Pertanian mengadvokasi distribusi pupuk bersubsidi agar lebih merata dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah, beberapa pihak yang merasa dirugikan kemudian menyebabkan isu bahwa ketua koperasi itu menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Nah, informasi tersebut beredar melalui grup WA dan media sosial tanpa bukti yang jelas. Akibatnya apa? Anggota koperasi menjadi saling curiga gitu. Terjadilah konflik internal dan program advokasi mengenai perbaikan distribusi pupuk menjadi terhambat karena organisasi lebih sibuk mengklarifikasi tuduhan daripada memperjuangkan kebijakan. Cara mengatasi krisis gimana? Nah, pertama itu menyampaikan klarifikasi secara terbuka berdasarkan fakta dan bukti yang telah dipertanggungjawabkan. Menjalani komunikasi dengan baik dan media massa agar informasi yang benar dapat disampaikan kepada masyarakat.
menggunakan media sosial resmi organisasi untuk meluruskan informasi yang keliru, menempuh jalur hukum apabila terjadi pencemaran nama baik atau penyebaran fitnah, memperkuat solidaritas antar anggota organisasi sehingga penggerakan advokasi tidak bergantungan pada suatu tokoh saja. Tetap fokus pada tujuan utama advokasi, yaitu memperjuangkan kepentingan petani dan pembangunan sektor agribisnis. Contoh dalam strategi menghadapi penolakan ancaman dan misinformasi itu yang pertama itu menghadapi penolakan. Contohnya itu sebuah organisasi pertanian mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi kepada pemerintah daerah. Pemerintah menolak usulan tersebut karena itu keterbatasan anggaran. Organisasi petani yang kemudian mengumpulkan data mengenai kebutuhan pupuk di lapangan, produktivitas pertanian dan dampak kekurangan pupuk terhadap hasil panen. Data tersebut digunakan sebagai dasar diskusi lanjutan sehingga pemerintah bersedia mengevaluasi kembali kebijakan yang ada. Contoh dalam menghadapi ancaman itu, ketua kelompok tani menerima pesan berisi ancaman agar menghentikan advokasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Organisasi kemudian menyimpan bukti ancaman, melaporkannya kepada aparat penegak hukum, serta mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kegiatan advokasi akan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Dukungan dari organisasi lain itu dan media membantu memberikan perlindungan moral sehingga ancaman tidak menghentikan perjuangan mereka. Selanjutnya menghadapi misinformasi. Contohnya itu beredar kabar di media sosial bahwa penggunaan benih unggul baru dapat merusak kesuburan tanah. Informasi tersebut itu membuat banyak petani ragu menggunakannya. Tim advokasi mengadakan penyuluhan kehadiran ahli petani serta menunjukkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa benih unggul aman digunakan jika disertai teknik budidaya yang tepat. Ada contoh kasus yang lebih lengkap dalam organisasi pertanian advokasi kebijakan agar harga pembelian gabah dinaikkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam proses advokasi muncul 3 tantangan sekaligus: penolakan, ancaman, dan misinformasi. Selanjutnya, pembentukan tim krisis. Contoh kasusnya itu sebagai sebuah organisasi pertanian sedang mengadvokasi kebijakan agar pemerintah menaikkan harga pembelian jagung. Tiba-tiba muncul berita di media sosial yang menuduh ketua organisasi menerima uang dari perusahaan tertentu sehingga dianggap tidak lagi memperjuangkan kepentingan pertanian. Karena organisasi telah memiliki tim krisis, setiap anggota langsung menjalankan tugasnya. Juru bicara memberikan konferensi pers untuk membantah tuduhan tersebut berdasarkan fakta. Ahli komunikasi membuat klarifikasi melalui media sosial, website organisasi, dan siaran pers. Ahli hukum mengumpulkan bukti dan pertimbangan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah. Perwakilan petani memberikan kesaksian bahwa organisasi selama ini bekerja secara transparan dan benar-benar memperjuangkan kepentingan petani.
Berkat koordinasi yang baik, isu tersebut dapat segera diluruskan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Contoh kasus yang kedua, sebuah koperasi pertanian mengadvokasi berbagai distribusi pupuk bersubsidi. Beberapa pihak yang merasa dirugikan kemudian menyebabkan informasi bahwa koperasi melakukan penimbuhan pupuk. Tim krisis segera mengadakan rapat darurat. Setelah memeriksa dasar distribusi pupuk, mereka itu menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Selanjutnya, tim mengambil beberapa langkah. Yang pertama itu mengeluarkan pernyataan resmi yang disertai data distribusi pupuk. Yang kedua, mengundang wartawan untuk melihat langsung proses penyaluran pupuk. Yang kedua itu mengadakan pertemuan dengan anggota koperasi agar memperoleh informasi yang benar. Empat itu menyediakan langkah hukum apabila penyebaran fitnah telah terus berlanjut. Manfaat pembentukan tim krisis itu apa? Nah, manfaatnya itu antara lain mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi krisis, meningkatkan koordinasi antara anggota organisasi, menjamin informasi yang disampaikan kepada publik tetap konsisten, mengurangi dampak negatif terhadap reputasi organisasi, mempermudah penyelesaian masalah secara hukum maupun komunikasi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi, membantu organisasi tetap fokus mencapai tujuan advokasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulannya apa? Pembentukan tim krisis merupakan langkah penting dalam manajemen krisis pada advokasi agribisnis. Tim yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, jika diperlukan, dan perwakilan kelompok yang diadvokasi maupun menangani krisis secara cepat, koordinasi, dan efektif. Dalam pembagian tugas yang jelas serta kewenangan untuk mengambil keputusan, organisasi dapat melindungi reputasi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan proses advokasi tetap berjalan sesuai tujuan. Contoh kasus dari pemantauan dan deteksi dini. Sebuah organisasi pertanian sedang mengadvokasi peningkatan harga pembelian gabah oleh pemerintah. Melalui pemantauan media sosial, penggunaan alat social listening, tim menemukan bahwa hashtag itu tolak kenaikan harga gabah. Mulai banyak digunakan dan disertai informasi yang mengatakan bahwa kenaikan harga gabah akan menyebabkan harga beras melonjak secara drastis. Nah, setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata tidak didukung oleh data yang akurat. Tim advokasi kemudian segera membuat infografi berdasarkan data resmi mengenai manfaat kenaikan harga gabah bagi kesejahteraan petani serta dampaknya terhadap pasar. Informasi tersebut disebarkan melalui media sosial, konferensi pers, dan diskusi dengan masyarakat sehingga kesalahpahaman dapat dikurangi. Nah, contoh kedua itu sebuah koperasi pertanian sedang mengadvokasi pemerataan distribusi pupuk bersubsidi. Nah, tim memantau menemukan sebuah berita di portal online yang menyebutkan bahwa koperasi melakukan penimbuhan pupuk. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat data distribusi dan stok gudang. Tuduhan tersebut terbukti tidak benar karena informasi telah terdeteksi sejak awal. Organisasi segera menghubungi media yang membuat berita tersebut untuk memberikan hak jawab, menggunakan klarifikasi media sosial serta mengundang wartawan melihat langsung proses distribusi. Akibatnya, berita yang keliru dapat segera diluruskan secara tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan petani.
Selanjutnya ada contoh selanjutnya. Seorang tokoh advokasi pertanian aktif memperjuangkan perlindungan lahan pertanian dari ahli fungsi. Nah, tim pemantauan media menemukan banyak unggahan yang menuduh tokoh tersebut menerima dana dari perusahaan asing dengan menggunakan alat social listening. Tim mengetahui bahwa isu tersebut berasal dari beberapa akun anonim yang menyebarkan narasi yang sama. Berdasarkan temuan tersebut, organisasi segera mengumpulkan bukti, menyampaikan klarifikasi secara resmi, serta melibatkan media untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Karena itu berhasil dideteksi pada tahap awal, penyebarannya dapat dibatasi dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Manfaat pemantauan dan deteksi dini itu antara lain memungkinkan organisasi mengetahui potensi krisis sejak awal, mempercepat pengambilan keputusan dalam menghadapi isu yang berkembang, mengurangi penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, membantu organisasi memahami persepsi dan kebutuhan masyarakat, menjaga reputasi organisasi dan tokoh advokasi, meningkatkan efektivitas strategi komunikasi selama proses advokasi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Kesimpulannya apa? Pemantauan dan deteksi dini itu merupakan bagian penting dari manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Dengan memantau media massa, media sosial, serta manfaat alat social listening, organisasi dapat itu mendeteksi lebih awal isu negatif, ancaman maupun misinformasi. Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk mengambil langkah yang cepat, tepat, dan berkoordinasi sehingga krisis dapat dicegah atau dampaknya dapat meminimalkan. Pada akhirnya, strategi ini membantu menjaga reputasi organisasi sekaligus memastikan proses advokasi tetap berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya contoh nyata klarifikasi di media sosial itu pada tahun 2023 Indomie diduga mengandung zat berbahaya. Beredar kabar di media sosial bahwa Indomie mengandung zat berbahaya dan ditarik dari peredaran. Nah, klarifikasi, pihak Indomie menjelaskan bahwa produk yang dibahas hanya terkait standar di negara tertentu, bukan karena berbahaya di Indonesia. Nah, Indofood juga menegakkan produknya aman dikonsumsi sesuai standar yang berlaku. Nah, Bank BCA dikabarkan selanjutnya ada berita di kasus juga tentang Bank BCA dikabarkan mengalami kebocoran data. Nah, muncul unggahan viral yang menyebutkan dana nasabah bocor. Nah, klarifikasi Bank Sentral Asia melakukan melalui akun resmi dan siaran pers menjelaskan bahwa sistem tetap aman serta mengimbau nasabah menjaga kerahasiaan data pribadi. Nah, contoh kasus selanjutnya itu hawak gempa susulan besar. Setelah terjadi gempa, beredarlah pesan berantai di media sosial yang mengklaim akan ada gempa susulan dengan waktu dan magnitudo tertentu. Nah, klarifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan bahwa gempa tidak dapat diprediksi secara pasti dan meminta masyarakat hanya mengikuti informasi resmi saja. Nah,
Contoh lainnya itu hoax penculikan anak di berbagai daerah. Nah, video dan pesan lama kembali viral seolah-olah terjadi penculikan anak di suatu daerah. Nah, klarifikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dan kepolisian setempat itu menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, akan merupakan kejadian lama yang disebarkan ulang. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari MC Donald, Indonesia dikabarkan tutup permanen 2021. Nah, peredaran kabar bahwa seluruh gerai akan tutup. Klarifikasi dari MC Donald S. Indonesia itu menjelaskan bahwa yang tutup hanyalah beberapa gerai tertentu, sedangkan operasional nasional tetap berjalan. Selanjutnya kasus tentang Lion Air dikabarkan mengalami kecelakaan setelah video viral. Nah, video pesawat lama kembali beredar dan diklaim sebagai kejadian baru. Klarifikasi Lion Air itu menjelaskan bahwa video tersebut adalah komunikasi lama dan tidak terkait penerbangan yang secara langsung. Habis itu contoh kasus dari hoax vaksin COVID-19 menyebarkan kematian massal. Banyak unggahan di media sosial mengaitkan kematian seseorang dengan vaksin. Nah, klarifikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama tim ahli menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak didukung bukti ilmiah dan kemudian diduga kejadian ikutan pasca imunisasi diperiksa secara menyeluruh.